Calon tunggal Kapolri, Komjen Listio Sigit Prabowo, siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan Komisi 3 DPR Rabu ini. Kesiapan itu ditandai dengan penyerahan makalah ke Komisi 3 DPR yang diantarkan oleh Kapolda Aceh, Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, dan beberapa pejabat di Polri Selasa kemarin. Makalah yang ditulis oleh Komjen Listio Sigit Prabowo berjudul Transformasi Menuju Polri yang Presisi, yang nantinya akan dipaparkan saat proses uji kelayakan dan kepatutan di hadapan DPR. Anggota Komisi 3 fraksi P3 Arsul Sani menyebut seluruh fraksi di Komisi 3 akan mempelajari terlebih dahulu makalah dari Komjen Listio Sigit Prabowo sebelum digelarnya uji kelayakan dan kepatutan. Yang akan dipaparkan besok, visi dan misi itu bisa disampaikan lebih dulu sehingga teman-teman anggota Komisi 3, ya fraksi-fraksi ini bisa mempelajari lebih dulu sebelum besok fit and proper test dan kemudian bisa memberikan pertanyaan yang tentu yang harus relevan dengan visi dan misinya. Sebelum uji kepatutan dan kelayakan, Komisi 3 menggelar dengar pendapat umum dengan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas yang dilakukan secara tertutup. Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto mengatakan, Komisi 3 ingin mengetahui proses pengajuan nama-nama calon Kapolri ke Presiden. Kompolnas juga memberikan masukan soal rekam jejak calon Kapolri tunggal Komjen Listio Sigit Prabowo yang akan digunakan Komisi 3 saat uji kepatutan dan kelayakan. Kelebihannya apa, kekuatannya apa, kekurangannya apa. Ada satu lagi, masa dinas. Saya yakin ini juga menjadi bahan pertimbangan. Masa baru 2 tahun terus ganti. Sementara kalau Pak Listio ini sampai dengan Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya masih. Sehingga bisa fokus untuk menangani masalah Harkamtipmas. Sementara itu, mantan Kapolri yang sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menilai, meskipun masih berusia muda, Komjen Listio Sigit Prabowo sudah matang dengan pengalaman saat memimpin di sejumlah wilayah. Sudah cukup matang pengalaman di kewilayahan teritorial, pengalaman di staf yang cukup lama, dan juga pengalaman di bidang serse kabareskrim jabatan sangat strategis di Polri. Saya kira dengan segala pengalaman itu, ditambah dengan pribadi beliau yang saya sangat paham, pribadi yang santun, pribadi yang merangkul, termasuk kemampuan beliau merangkul semua pihak, senior, junior, ya, kemampuan untuk berkomunikasi dan baik. Tapi juga saya sangat paham juga Pak Sigit sangat tegas. Komjen Listio Sigit Prabowo diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Kapolri yang saat ini Jenderal Idam Aziz yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021. Komjen Listio Sigit Prabowo lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1991. Jabatan pertamanya adalah menjadi Kapolres Pati di tahun 2009. Setahun kemudian, dia menjadi Kapolres di Sukoharjo. Karirnya berlanjut menjadi Wakil Kapolrestabes Kota Semarang, kemudian Kapolresta Surakarta 2011, dan Kasubdit 2 di Tipidum di Bareskrim Polri tahun 2012. Tahun 2013, Listio Sigit ditunjuk menjadi Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Tahun 2014 sampai 2016, dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Setelah itu dia menjabat sebagai Kapolda Banten dari tahun 2016 sampai 2018. Kemudian ditarik ke Mabes Polri sebagai Kadif Propam, dan terakhir menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan Komjen Listio Sigit Prabowo dimulai Rabu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dengan beberapa penyesuaian tahapan karena digelar mengikuti protokol kesehatan. Anggota DPR yang hadir secara fisik dibatasi 20-30% saja. Sisanya mengikuti secara virtual. Tim Liputan Kompas TV.
Ya, kita akan mengikuti nanti Komisi 3 DPR RI yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Listio Sigit Prabowo hari ini mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kita ingin tahu apa saja yang kemudian nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di seputar makalah dari calon tunggal Kapolri tersebut yang sudah diserahkan kemarin ke DPR dan tantangan-tantangan bagi Kapolri yang baru nanti karena situasinya cukup krusial berkaitan dengan tahun 2024 juga sudah ada Pilpres. Nah, ini yang akan kita coba bahas bersama beberapa narasumber kami pada pagi hari ini. Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3, Arthur Salni, dan juga ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani yang juga selama ini menjadi langganan analis politik kami pagi hari ini juga hadir lagi di Sapa Indonesia Pagi, Bang Ray Rangkuti, dan nanti akan bergabung Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat pagi dulu untuk Bang Ray dan Bang Arso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi, Mas. Selamat pagi dan semangat pagi juga. Salam sehat. Bang Arso, semua orang bilang, termasuk Harian Kompas hari ini di halaman 2 untuk politik dan hukum mengatakan mayoritas sudah mendukung Pak Listio begitu, karena semua responnya positif. Jadi akan mulus. Kira-kira begitu atau nanti bisa terjadi hal yang lain sebagai wawasan kami yang nanti juga akan mengikutinya, Bang Arso? Iya, Mas. Saya kira begini. Siapapun calon Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden dan kemudian dikirim ke DPR dan menjalani fit and proper test di Komisi 3 itu bukan orang yang baru kita kenal. Betul. Ya. Tapi orang yang sudah lama berkomunikasi, berinteraksi dengan kami yang ada di Komisi 3 posisinya sebagai pejabat utama Mabes Polri. Ya. Seperti halnya Pak Listio Sigit Prabowo, beliau saat ini menjabat Kabar Eskrim, sebelumnya menjadi Kadif Propam, sebelumnya lagi Kapolda Banten. Jadi memang catatan rekam kepangkatan, rekam jejak kepangkatan, rekam jejak karirnya itu kami pada umumnya sudah tahu. Ya. Di samping tentu disempurnakan oleh bahan dari Kompolnas, Pak Beni dan kawan-kawan di Kompolnas. Ya. Nah, di luar itu kan kami tentu bukan setiap hari ya, terbiasa juga untuk komunikasi. Karena misalnya kalau dengan Pak Listio Sigit, beliau Kabar Eskrim. Ya. Kemudian kami menjalankan fungsi pengawasan. Kalau ada aduan, komplain tentang proses-proses penegakan hukum, kan kami berkomunikasi juga dengan beliau dan kami kemudian melihat responnya seperti apa dan segala macam. Jadi kalau saat ini katakanlah arahnya itu kami itu bukan dukung-mendukung ya, setuju atau tidak setuju, tapi arahnya menyetujui. Karena memang juga DPR tidak bisa kemudian mengatakan tidak setuju tanpa alasan yang luar biasa. Faktualnya sampai pagi ini ya tidak ada masukan masyarakat ya. Tidak ada masukan masyarakat yang bersifat negatif untuk Pak Komjen Pol Listio Sigit Pramono. Ya, tentu ada catatan-catatan itu biasa, tetapi bukan terkait dengan kejadian atau terkoneksi dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Itu Mas. Ya, walaupun begitu Bang Arsul begini, jabatan-jabatan yang selama ini diemban oleh seorang calon Kapolri dalam hal ini Pak Sigit itu kan memang fokus. Kalau Kabar Eskrim ngurusnya soal ini saja gitu. Kalau ini saja. Tapi begitu menjadi Kapolri kan ini beda, kompleksitasnya akan sangat berbeda begitu. Apalagi di masa yang krusial gini. Bagaimana kemudian Komisi 3 juga bisa lebih yakin lagi apa saja yang kemudian menjadi mencoba mencari celah. Kalau perlu dicoba cari celah. Ada kekurangannya nggak sih calon tunggal ini sehingga kemudian kita nggak kecolongan begitu. Nah, hal semacam itu dilakukan oleh Komisi 3? Ya, begini. Tentu kemudian pertama kita harus menyadari tidak ada manusia yang sempurna itu. Tidak ada pejabat negara di negeri ini yang hanya positifnya saja, tapi kemudian tidak ada sisi negatifnya atau kekurangannya. Itu harus jadi kesadaran kita semua. Yang kedua, nah apa yang kita rasakan katakanlah menjadi pertanyaan atau bahkan keraguan, itulah yang nanti
kami akan gali dalam uji kelayakan dan kepatutan yang nanti akan mulai pada tepat jam 10. Nah, itulah yang nanti kami akan gali. Termasuk saya sendiri, saya akan menyiapkan sebuah pertanyaan bahkan yang masih terkait dengan tugas-tugas yang diemban oleh Pak Komjen Listio Sigit Prabowo. Kasus-kasus yang sekarang berlangsung di bawah penanganan Kabar Eskrim Pak Sigit, dan nanti dia akan menjadi Kapolri, sementara kasus ini menjadi perhatian masyarakat. Kira-kira itu yang nanti Bang Arsul akan tanyakan sebagai salah satu anggota yang akan fit and proper ya? Tidak kasusnya, Mas. Karena fit and proper test ini bukan forum untuk membahas kasus, itu nanti di rapat kerja. Tetapi untuk menggali visi, misi, dan program beliau ke depan kalau nanti menjadi Kapolri bertitik tolak dari kejadian yang kemarin-kemarin. Ya, terbayang Bang Arsul. Saya ke Pak Beni Mamoto dulu dari Kompolnas. Pak Beni sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Ya, Kompolnas paling disoroti juga nih berkaitan kalau sudah ada calon Kapolri begitu. Katanya ini juga calon kuat memang yang Kompolnas sudah memang ajukan. Walaupun semuanya terserah Presiden, ada 5 nama yang kemarin disampaikan. Tapi kemarin Kompolnas bertemu lagi dengan Komisi 3 DPR untuk menyampaikan hal-hal terakhir sebelum fit and proper test. Kepada media, termasuk kepada Kompas TV, Pak Beni mengatakan salah satu pertimbangannya memang adalah masa jabatan yang masih akan cukup lama karena ini adalah calon termuda dari 5 nama yang diusulkan, sehingga nanti kalau Pak Presiden selesai dari masa jabatannya untuk menjalankan tugas sebagai Presiden, Pak Sigit juga masih bisa mendampingi, ini salah satunya. Tapi ada kekurangannya nggak Pak Beni yang kemarin sudah disampaikan juga menurut Kompolnas misalnya, Pak Beni? Ya, jadi pertama kami sampaikan bahwa salah satu tugas Kompolnas adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Karena memberikan pertimbangan, maka kami berangkat dari bagaimana menyerap aspirasi publik dulu tentang kriteria Kapolri seperti apa sih yang diharapkan. Itu yang kami lakukan dulu. Nah, di forum itu 3 kali FGD yang kami lakukan, kami dapat masukan banyak, tidak hanya tentang harapan ke depan, tapi juga tentang kondisi Polri sekarang, kepemimpinan sekarang, dan sebagainya. Ini menjadi bahan kami. Nah, kemudian setelah melalui tahapan sampai dengan mengerucut 5 nama, itu kami analisis dengan analisa SWOT. Yang calon satu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kekuatannya apa, peluangnya apa, dan sebagainya. Nah, dengan bahan-bahan itulah kemudian Bapak Presiden tentunya akan memutuskan atau memilih salah satu. Di antaranya yang kami sampaikan tentunya masalah masa dinas. Kita semua tahu bahwa permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, pandemi COVID-19 dengan dampak ikutannya, ekonomi, pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya, ini kan kita semua dengar dari para pakar, memerlukan waktu panjang. Sehingga kalau masa kepemimpinan itu pendek, harus ada proses pergantian lagi, itu tidak fokus lagi. Oleh sebab itu, menurut saya kemungkinan salah satu pertimbangan Bapak Presiden adalah itu, supaya fokus. Begitu dilantik, sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibuat, kemudian sudah diuji di DPR, nah tinggal nanti eksekusi. Nah, ini kita harapkan kita bisa mengawal bersama, dan kami dari Kompolnas kan juga salah satu fungsinya adalah pengawasan eksternal. Maka kami juga tentunya akan mengawal terus program-program yang sudah dibuat oleh Bapak Listio Sigit. Ya, oke. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, ini Kapolri mendatang ini memang tugasnya nggak ringan menurut saya ya, begitu. Indonesia sedang ada pandemi COVID-19. Penegakan hukum sekarang sedang ditentukan untuk menekan penyebaran dan menurunkan kasus positif COVID-19. Sampai hal begitu, itu nanti Kapolri itu akan terasa betul bagaimana penegakan hukumnya. Belum lagi secara politik 2024 sebentar lagi begitu. Dan kita masih terus dibayang-bayangi situasi radikalisme lah, agama yang dibawa ke politik. Saya menggampangkan semua ini bagi pemirsa Sapa Indonesia. Hal semacam ini nanti semua ada di tugasnya Kapolri yang baru.
Anda melihatnya bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan Kapolri yang mampu menangani ini semua nanti oleh fit and proper test-nya Komisi 3? Bang Rey, catatan Anda. Ya, sebelumnya saya harus mengatakan begini, kalau sangat tergantung pada visi presiden sebetulnya ya. Presiden mau buat apa institusi polisi kita. Kalau presiden lebih membutuhkan pendekatan keamanan, dari 5 nama itu ada figurnya. Kalau presiden membutuhkan ada reformasi institusi polisi yang lebih baik, dari 5 figur itu menurut saya ada calonnya, ada orangnya. Dengan presiden menunjuk Pak Listio, dalam catatan saya artinya presiden lebih menekankan pendekatan keamanan dibandingkan reformasi institusi polisi. Sebab kalau reformasi institusi polisi, dalam bayangan saya, Pak Rapli Boy itu jauh lebih tepat ya dipilih oleh presiden sebagai calon Kapolri. Karena seperti kita ketahui, saya pikir di institusi polisi yang berpikir jauh lebih strategis ke depan, dialogis itu salah satu tipenya adalah Pak Rapli. Gitu ya. Tapi tampaknya itu bukan target presiden. Tadi Pak Mamoto juga sudah menyebutkan tantangan-tantangan kita yang lebih bersifat ya keamanan gitu. Dan oleh karena itulah yang dipilih adalah Pak Listio. Apakah dengan pilihan pendekatan presiden misalnya untuk keamanan begitu dari catatan Anda, analisa Anda, apakah kemudian tidak bisa sambil melakukan juga semacam reformasi dan juga profesionalisme Polri terus ditingkatkan, Bang Rey? Ya, 2 hal itu sebetulnya bisa dilaksanakan gitu. Cuman ya, saya mengatakan kan fokus gitu. Paling hebat mungkin reformasi yang dimaksud kalau di lingkungan kalau di bawah Pak Listio itu reformasi yang bersifat internal banget gitu, teknis banget gitu. Yang bayangan saya sebetulnya tampak Kapolda yang hebat sekalipun dengan perubahan teknologi macam-macam itu memastikan di lingkungan kepolisian juga akan terjadi perubahan gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang desain, tentang wajah Kapolri, tentang Kapolri yang lebih humanis, kultur Kapolri yang lebih baik macam-macam itu, memang itu basicnya gitu. Nah kalau basicnya itu saya tidak terlalu yakin ada di dalam pikiran Pak Listio, mengingat rekam jejaknya, mengingat juga karirnya macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Jadi kalau dilihat dari aspek itu, perubahan yang lebih bersifat fundamental itu rasa-rasanya nggak akan terjadi di bawah kepemimpinan Pak Listio gitu. Tapi lagi-lagi seperti yang saya sebutkan, memang itu menurut saya bukan kebutuhan Pak Jokowi gitu. Kebutuhan Pak Jokowi itu tadi adalah bagaimana setidaknya dalam 2 tahun, kalau bisa ya 4 tahun ke depan itu, keamanan ini lebih bisa ditekankan. Dan kalau itu yang jadi pendekatannya Pak Jokowi, ya tentu figur Pak Listio adalah salah satunya. Gitu. Ya, baik. Kompleksitas inilah yang mungkin ada di beban Kapolri yang baru nanti, siapapun dia begitu. Tetapi saya akan tanyakan nanti ke Bang Arsul dan juga ke Pak Beni. Bagaimana kemudian satu orang bisa mengemban banyak tugas di Kepolisian Republik Indonesia. Memang susah, tetapi mungkin sudah ada semacam jalannya atau caranya. Sehingga dengan demikian apa yang diharapkan oleh kita semua termasuk catatannya Bang Rey itu bisa dilakukan. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda.